Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Farhani dengan NPM 467 dari kelas analisis multivariat kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penelitian pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh citra merek pada produk skincare NDD menggunakan metode PET analisis sebagai pemenuhan syarat tugas ujian tengah semester. Nah, hipotesis yang mendasari penelitian ini ada 4, yaitu hipotesis pertama, kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Hipotesis 2, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3, yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan hipotesis 4, yaitu citra merek mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk langkah pertama yaitu input data. Yang kuning atas, kiri atas, terus di sini cari Excel, lalu klik data UTS NPM dan JIL, open. Oke. Nah, ini data yang akan digunakan untuk penelitian kali ini, data yang telah disediakan oleh Bapak Rega. Nah, nomor ini dihapus, ini rapikan. Nah, selanjutnya itu setting data di variable view. Nah, di kolom label ini beri label pada tiap variabelnya, kayak X itu sebagai kualitas produk, Z sebagai citra merek, dan Y sebagai keputusan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu measure. Ini diubah menjadi ordinal. Ini juga ordinal. Nah, untuk X sebagai kualitas produk ini sebagai variabel pusatnya yaitu diubah jadi skill. Variabel variabel Z sebagai citra merek itu diubah menjadi skill. Ini juga ordinal, dan Y sebagai keputusan pembelian diubah juga menjadi skill. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu uji persamaan regresinya terlebih dahulu untuk direct efeknya. Yaitu pertama analis regression linear. Nah, ini untuk model yang satu sebagai yaitu citra merek sebagai variabel dependennya, kualitas produk sebagai variabel independen. Lalu, oke. Ini hasil untuk model pertama. Lalu lakukan juga untuk model kedua, seperti tadi, analis, regression, linear. Nah, citra mereknya dikeluarkan dulu, lalu citra merek dimasukkan ke kolom independen, dan keputusan pembelian dimasukkan ke kolom dependen. Lalu, oke. Nah, ini hasilnya. Ini untuk model satu, dan ini untuk model 2. Model satu ini, nah ya, kualitas produk berpengaruh terhadap, nah, uji yang pertama yaitu uji hipotesis dan hubungan kausalitas untuk model satu. Kualitas produk terhadap citra merek. Nah, uji hipotesisnya itu hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,01 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien yaitu 0,237. Maka hipotesis satu diterima, artinya terbukti bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Nah, nilai koefisiennya, nilai koefisien kualitas produk yaitu 237, 0,237, menunjukkan kualitas produk berpengaruh positif terhadap citra merek. Artinya, semakin baik kualitas produk, maka akan membuat citra merek semakin baik di hadapan konsumen.
Nah, uji kedua yaitu uji hipotesis dan hubungan kausalitas untuk model 2. Itu kualitas produk, citra merek terhadap keputusan pembelian. Nah, itu dilihat pada tabel koefisien juga. Uji hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan koefisien minus 0,258, maka hipotesis 2 ditolak. Artinya terbukti bahwa bahwa kualitas produk berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien minus 0,258 menunjukkan kualitas produk berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin baik kualitas produk, maka akan semakin kecil keputusan pembelian dalam melakukan produk skincare NDD. Untuk uji ketiga, yaitu uji hipotesis dan hubungan kausalitas untuk model 2 juga. Hipotesis 3. Itu hasil penelitian menunjukkan nilai signifikan kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,05, dan koefisien 0,302, maka hipotesis 3 diterima. Artinya terbukti bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nilai koefisien citra merek yaitu 0,302 menunjukkan citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin baik citra merek skincare NDD, maka keputusan konsumen untuk dalam melakukan pembelian juga akan semakin positif, akan semakin naik. Nah, selanjutnya yaitu uji Sobel untuk mengetahui p-value untuk indirect efeknya, untuk membuktikan hipotesis keempat. Nah, itu buka web Quansi untuk melakukan uji Sobel. Nah, di sini ada nilai A, nilai B, SA, dan SB. Nah, nilai A dan nilai B ini diambil dari tabel dari nilai koefisien. Dari sini. Nah, untuk model 1 koefisien. Nah, nilai koefisiennya yaitu 0,237 untuk nilai A. Lalu di input sini 0,237. Untuk nilai B-nya juga begitu. Dilihat dari tabel koefisien, nilai koefisiennya yaitu 302, 0,302, lalu di sini juga dimasukkan 0,302. Nah, untuk SA dan SB ini diambil dari nilai standar errornya, juga pada tabel koefisien. Nah, di sini pada model 1, nilai standar errornya itu 0,06. Lalu dimasukkan 0,068. Nah, untuk SB, nilai standar errornya model 2, yaitu sama juga 0,068. Lalu masukkan sini 0,068. Nah, setelah dimasukkan, lalu klik calculate. Nah, sudah terdapat nilainya. Uji hipotesis 4. Yaitu nilai signifikan 0,06, yaitu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 4 ditolak. Artinya, terbukti bahwa citra merek tidak mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, lakukan uji koefisien determinasi. Ini itu dilihat dari tabelnya model summary. Nah, pada model 1 dulu, yaitu nilai R, nilai adjuster R square-nya pada model 1 itu sebesar 0,100, menunjukkan bahwa kualitas produk mampu mempengaruhi citra merek sebesar 10%. Sedangkan sisanya sebesar 90% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya yaitu model 2. Ya, juga dilihat pada tabel model summary.
Nah, nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,255, menunjukkan bahwa kualitas produk dan citra merek mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 25,5%, sedangkan sisanya sebesar 74,5%. Dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian hasil dari pengolahan data saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.